Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis online. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Kamis malam seperti biasa ya, kita akan kembali membaca dan juga mempelajari bersama kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, bahasa Arab. Pada hari ini ya insyaallah kita ya murajaah dulu karena materi cukup banyak ya, materinya cukup banyak dan isinya kaidah semua. Takutnya nanti yang sudah dipelajari lupa lagi ya. Takutnya yang dipelajari kembali lupa atau seperti tidak dipelajari sama sekali. Nah, nanti kita murajaah. Nah, nanti bentuk murajaahnya berupa nanti ya Anda tanyakan ya. Tanyakan misalnya apa itu atau apa tanda-tanda isim. Nanti anak tunjuk, nanti bisa jawab ya. Kalau misalnya ya usahakan tidak buka kitabnya dulu atau misalnya tidak melihat kitab, dibuka boleh asal tidak dibaca. Tapi kalau sudah lupa ya sudah nanti dibaca kembali. Baca. Ya misalnya anak tanyakan apa itu isim mudzakkar. Tentu isim mudzakkar sudah tidak asing lagi. Karena ya ini ya, alasannya kenapa kita murajaah dulu. Ya karena ini isinya kaidah-kaidah. Kaidah ini cukup banyak. Banyak pembagian apalagi tentang isim ya. Isim ini banyak sekali. Sudut pandang atau pembagian isim ini banyak sekali. Sehingga perlu di murajaah. Baik. Ya berdasarkan kitab ini apa itu isim? Ya, isim itu bagaimana contohnya? Coba kasih contoh isim. Oh, contohnya yang misalnya kitabun. Dia harus pakai tanwin, kemudian harus ada alif lam atau dia pakai alif lam kalau tidak pakai tanwin. Kemudian harus khofat. Khofat itu apa? Berbaris kasroh. Baris kasroh. Kemudian didahului oleh huruf jar. Tanda-tandanya itu saja. Ya, selain itu ada ya bisa ditempeli huruf nida, ya, wahai. Terus juga bisa disambung, bisa mudhaf ilaih ya. Bisa mudhaf ilaih. Baik. Kemudian ya untuk mengingat pembagian fiil ada apa saja? Ada 3 fiil. Fiil ada 3. Yang pertama fiil madhi, fiil kejadian pekerjaan yang lalu. Kemudian fiil mudhari, kata kerja masa sekarang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fiil amar, kata kerja perintah. Nah, coba kasih contoh satu-satu. Misalnya kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, uktub tulislah. Masya Allah. Itu masih ingat enggak apa itu isim mankus? Contohnya misalnya ya mankus itu akhirannya ya, maksur itu akhirannya fathah. Coba kasih contoh. Isim maksur bagaimana? Ingat enggak? Salah satu contohnya. Ya contohnya hudan. Al-Mustafa, Musa. Kalau mankus apa mankus? Mankus al-da'i. Ya, ad-da'i. Ad-da'i.
atau al-qadhi ya. Kemudian ya murajaah. Ingat enggak apa itu ya isim mudzakkar? Mudzakkar itu apa? Isim mudzakkar itu lah, isim mudzakkar itu isimnya ditujukan untuk laki-laki, Ustaz. Mudzakkar yang ditujukan untuk laki-laki. Coba kasih contoh isimnya apa? Isimnya adalah misalnya muslimun. Muslimun. Lain lagi apa? Ya. Qolamun. Nah, qolamun. Kalau isim muannas apa itu? Isim muannas itu ditujukan untuk wanita, Ustaz, perempuan. Ya. Ya. Sayaratun tuh mobil ya. Mobil, ahsan. Kemudian contoh lain lagi. Apa? Muslimatun. Muslimatun. Perempuan muslim. Coba antum ingat enggak? Tanda-tanda isim muannas yang hafal saja. Tanda-tanda isim muannas. Pada tamar butohnya, Ustaz, di akhirnya. Marbutoh. Kemudian Misalnya Hindun, Maryam, nah itu apa itu? oh iya. Nama-nama wanita, Ustaz. Nama wanita. Hindun, Maryam, nama-nama wanita. Ainun, Rijlun, Yang berpasangan, Ustaz. yang berpasangan. Ahsan, berarti sudah 3. Kemudian misalnya Haidun, Hamilun, itu apa? Hamil, Oh, haid. itu yang ada yang di wanita, apa ya? Kejadian yang ada di wanita. Ahsan. Kemudian yang misalnya Sofra'u, Hamra'u, nah itu apa? Keadaan tertentu wazan fa'alau ya. Fa'alau. Ya. Isim dibagi berdasarkan jumlah apa saja? 3, Ustaz. Mufrad, musannas, sama jamak. Jamak. Jamak itu ada berapa? Ada apa saja? Jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, sama jamak taksir. Yang musanna apa tandanya? Misalnya mufradnya ya qolamun. Ya, Karena itu ani dan aini. Kolamani, kolamaini. Yes. Kalau jamak mudzakkar salim apa ininya? Ditambahkan apa? Misalnya muslimun. Ya, ditambah una dan ina. una dan una dan muslimina. Yes. Kalau jamak muannats salim gimana? Jamak muannats salim itu atun ya. Atun dan atin. Muslimatun dan muslimatin. Baik. Ya, ahsan ya. Dan itu nanti ya, ada jamak taksir. Jamak taksir itu yang tidak memiliki bentuk. Ya, atau ya untuk saat ini ya memang polanya cukup banyak sehingga kita bisa katakan ya jamak taksir yang polanya banyak ya, dan atau kata lain tidak memiliki pola ya. Itu untuk sekarang ya. Walaupun memang jamak taksir itu ada polanya cukup banyak ya. Baik, kemudian ya isim ditinjau dari jelas tidaknya terbagi berapa? Tertentu atau tidak ya. Itu apa namanya isim? Al-ma'rifah wa nakirah. Al-ma'rifah wa nakirah. Kemudian ma'rifah, isim-isim ma'rifah ingat enggak? Isim ma'rifah biasanya ada alif lam. Alif lam, baik. Kemudian tidak ada tanwin. Ya, alif lam karena alif lam dan tanwin tidak akan pernah bersatu. Hasan. Kemudian isim ma'rifah yang lain apa? Apa pembagian isim ma'rifah apa saja? Domir. Isim domir, hasan. Kemudian isim isyarah. Isyarah, ya. Allazi, allazani itu apa? Isim mausul. Nah, isim mausul. Kemudian apa lagi? Misalnya di setelah huruf nida, setelah ya Muhammadun. Nah, itu. Ya. Munada. Hasan. Kemudian apa lagi? Ingat enggak? Misalnya Muhammadun. Nah, ini apa ini? Isim apa namanya? Muhammadun atau Zaidun. Ini isim apa namanya? Isim alam. Isim alam.
Ya, dia masuk isim ma'rifah ya. Nah, nama orang ya. Nama orang. Hmm. Yang kemudian misalnya ya Ibnu Mas'ud misalnya. Nah, ini masuk mana? Isim alam mana? Atau Abu Hurairah. Ini masuk apa ya? Dia isim apa? Isim alam kan? Malah dia masuk di mana? Pembagian yang mana? Kunyah, laqab ataukah isim? Kunyah. Kunyah ya. Ya. Kemudian isim dhamir untuk bisa ya huwa huma hum dan seterusnya. Dhamir rafa' munfasil. Ingat enggak? Yang 14 itu ya? Ya, huwa huma hum dan seterusnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ahsan. Kemudian dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Ha huma hum atau hu hum. Hu huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki huma kunna, apa? Doroba ni. Ya, na. Ya, kemudian na. Ayo. Kemudian yang muttasil, coba muttasil, domir jar muttasil. Misalnya pakai kolam ya. Jadi apa? Kolamun. Ya. Jadi apa? Gimana? Kolamuhu gitu ya? Bukan? Ya. Ahsan. Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna, kolamuka, kolamukuma, kolamukunna, kolamuki, kolamukuma, kolamukunna, kolami, kolamuna. Kolami, kolamuna. Ahsan. Coba dihafalkan tadi ya. Domir tadi. Coba dihafalkan tadi. Domirnya sudah hafal? Domir rafa' munfasil. Itu rafa' munfasil. Kalau domir nasab munfasil, gimana? Hu huma hum, ya itu. Hafal? Ha huma hunna, belum hafal ya? Coba nanti dihafalkan ya. Isim ditinjau dari perubahan akhirnya atau perubahan harokat akhirnya. Ya ada mu'rab dan mabni. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu yang bisa diubah harokat akhirnya kan? Berubah akhirnya. Misalnya bisa jadi fathah, dhamma dan kasrah. Ahsan. Ya. Jadi kita ini kalau yang mabni dia tetap huruf akhirnya, tidak berubah. Akhirnya. Yang antum ingat apa isim mabni? Apa saja isim mabni? Isim yang mabni misalnya domir, semua domir. Isim domir. Domir, kemudian ismul ladzi isim isyarah. Isim isyarah itu yang gimana? Alladzi kan dzalika tilka dzalika ya. Isim isyarah itu ya. Kemudian isim musul. Isim musul itu yang gimana? Isim musul misalnya alladzi, allati, alladzaini, alladzina. Nah, Hasan. Kemudian isim syarat. Ya, sudah sebutkan ya. Masya Allah. Isim syarat, contohnya apa? Ya, contohnya man. Kemudian apa lagi? Isim-isim yang mabni? Kalau ma dinuka misal atau man rabbuka, nah itu apa itu? Man itu apa namanya? Man rabbuka, ya, isim apa namanya? Ismul istifham. Isim istifhamnya. Baik. Itu ya, kita meraja sedikit ya, biar nggak cuma lewat, jangan nguap ya. Baik, kita masuk ke fasal yang ke-6, al-fasl sadis. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Dan sekali lagi diingatkan di bab yang pertama ini sebelum kita masuk ke bab nahwunya, bab nahwu. Nah, ini kurang lebih bab yang pertama ini bagian kedua qawaidun nahwi ya, di halaman ke-55 ya. Itu kita sudah masuk di pembahasan nahwunya. Pembahasan nahwu.
Ya, meskipun sebelumnya ini sudah ada pembahasan nahwu juga. Tetapi kebanyakan di awal ini di sebelum 55 ke bawah, ya artinya halaman 55 ke bawah, pembahasannya kebanyakan sorof ya. Kebanyakan sorof. Oleh karenanya, ya ini dihafalkan dulu. Ya, ini kan sebagai pengantar. Artinya nanti ya pasti kepakai ini. Nama-namanya, istilah-istilahnya. Isim musanna, isim muannas, isim muzakkar, isim mausul, ya isim istifham, dan lain-lain. Nah, ini paling tidak kita tahu dulu ya sebagai pengantar. Oh, ini ternyata ini. Misalnya syajaratun. Nah, ini isim apa? Nah, oh, muannas. Kita sudah tahu ini pengantar-pengantarnya. Nanti masuk ke nahwunya, insyaallah lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Meskipun tidak ya di sorof ini memang cukup banyak pembagian-pembagian, apalagi isimnya ya. Ya mudah-mudahan semoga Allah mudahkan antum dan sekalian bisa menghafal. Mudah kok insyaallah. Asal diulang-ulang terus ya. Asal diulang dan dihafalkan. Meskipun nanti penggunaannya masih belum tahu, yang penting hafal dulu ya. Baik, kita masuk ke pasal yang ke-6 tadi ya. Isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau pada tarkibnya ada dua, yaitu jamid dan mushtaq. Ini lagi-lagi istilah lagi. Ya, isim jamid dan isim mushtaq. Apa itu? Ya, isim jamid itu isim yang tidak tersusun dari selainnya. Ya, misal ya, mauzun, qalamun, fi'lun, burtuqalun, rajulun. Ya, itu ya maksudnya jamid itu tidak ada apa ya, tidak ada asal katanya. Ya asal katanya dari situ saja. Tidak bisa dibolak-balikan. Ya, contohnya misalnya kitabun. Atau maktabun. Maktabun itu meja, tempat menulis. Ya, nanti bisa dicari, bisa di akar kata yang lain, bentuk kata yang lain yang bentuknya mirip dengan maktabun tersebut. Ada kaf, ta, dan ba. Maktabun. Nah, akar katanya misalnya dari fi'il madhi, kataba, ini menulis. Tempat menulis namanya maktabun. Nah, ini kan itu namanya bukan jamid, itu namanya mushtaq. Itu namanya mushtaq. Nah, lawan dari mushtaq ini namanya jamid. Misalnya ya apalagi misalnya hadara atau apa? Ya, hamilun, ya orang yang membawa. Ya, dari kata hamala, atau misalnya sa'ala, kata misalnya mas'ulun. Pernah dengar kata mas'ulun ya? Mas'ulun ya yang ditanya, atau ya yang ditanya ya, mas'ulun itu ditanya, yang dimintai tanggung jawab, mas'ul. Maka akar katanya apa? Ya, sa'ala, bertanya atau meminta. Sa'ala, mas'ul. Nah, ini semua mas'ulun ini, mas'ulun ada tanwin berarti dia isim. Nah, dia isim bukan jamid, berarti dia apa? Mushtaq. Mushtaq. Misalnya ilmun. Ilmunnya ilmu, pahamnya ilmu ya. Ilmu itu kan sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dipahami, sesuatu ya, yang diketahui. Ilmun isim. Kenapa ada tanwin? Al ilmu isim karena ada apa? Ada alif lam. Nah, ini isim yang ini. Bismillah, afwan. Ya, karena error tadi ya. Afwan, kita lanjutkan ya. Lanjutkan kembali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita masuk tadi masih ke isim jamid ya, isim jamid tadi. Ya, kita sampai di isim jamid ya, karena sudah kasih contoh yang mushtaq. Ya, ini ya contohnya tadi ya. Sa'ala mas'ulun atau ilmun tadi terakhir ilmun kan? Ilmun, al-ilmu. Ilmu sesuatu yang diketahui. Nah, ilmun isim. Maka akar katanya dari apa? Alima ya'lamu, mengetahui, mengilmui.
Alima ya'lamu. Alimat telah diketahui, telah mengetahui. Ya, ya'lamu juga demikian. Ya. Sedang mengetahui atau akan mengetahui. Itu yang mustaq. Itu yang mustaq. Lawannya jamid. Jamid tidak punya akar kata. Mauzun, pisang, ya dari mana? Yang wuzu, enggak ada. Mawaza, atau kolamun misalnya. Kolam, tidak ada kolama, yaklamu, itu tidak ada. Kolamun pulpen. Filun, fayala, yafiyalu, anda. Ini ya namanya jamid. Jamid. Dia tidak bisa atau tidak punya akar kata. Isim jamid ada dua macam. Yaitu isim zat, yang burtukol tadi, jeruk ya. Isim zat, isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Hayawan, rajulun, syajaratun, jabalun, nahru. Hayawan, hewan, rajulun, seorang laki-laki, syajarah, pohon, jabal, mana jabal? Gunung, nahar, nahar apa? Sungai. Kemudian selain isim zat, dia ada masdar. Ya. Kemudian masdar, ya, ini lebih tepatnya kalau masdar. Masdar ini sebenarnya masuk ke isim mushtaq ya. Dia masuk isim mushtaq. Di sini masuknya ya, isim jamid. Baik. Kita bahas ya. Yang penting kita tahu dulu ya. Masdar di sini ya. Masdar. Masdar adalah semua fiil. Nah, ini kan di sini adalah asal semua fiil dan isim mushtaq. Macam-macam masdar. Ya, contohnya di sini beliau membawakan contoh khurujun. Khuruj dari kata kharaja yakhruju, keluar. Ruju'un itu kembali. Raja'a yarji'u, kembali. Rujuk, ya. Kayak ada kata rujuk di bahasa Indonesia dari sini. Kemudian syira'un, pembelian ya, membeli. Kemudian ilmun ya tadi ya. Kemudian fiqhun, memahami. Ya, fiqhun itu pemahaman. Fiqhun, ya, kalau di ini artinya al-fahmu atau al-fahm. Kemudian masdar, macam-macam masdar. Masdar itu ada dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Ya. Masdar itu ada yang fiilnya 3 huruf. Cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus, maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut. Masdar itu tidak punya kaidah khusus, akan tetapi digolongkan hanya penggolongan saja, ya, penggolongan karena dia banyak. Adapun penggolongannya ya sebagai berikut. Contohnya di sini produksi. Ya, produksi ya contohnya fi'alatun, wazan fi'alatun. Misal contoh lain tijarah. Tijaratun, nah ini wazannya fi'alatun. Tijarah artinya apa? Perdagangan. Kemudian zira'atun, wazannya apa? Fi'alatun, sama kan? Zira'atun, fi'alatun. Zira'atun, pertanian. Kemudian sina'atun, wazannya sama, fi'alatun juga. Artinya industri atau produksi, pembuatan. Sina'at, pembuatan. Produksi. Kemudian yang kedua, wazannya fa'alanun. Fa'alanun. Ya. Contohnya dawaranun, ya, goncang ya. Dawaranun, goncang, kegoncangan. Kemudian tawafanun, banjir, ya. Banjir. Kemudian ghalayanun, apa? Ya, mendidih ya. Kemudian yang ketiga, penyakit suara yang wazannya apa? Fu'alun. Pokoknya wazannya fu'alun ini biasanya masuknya adalah penyakit. Fu'alun ini isinya penyakit ya. Atau ya suara-suara demikian. Kalau nggak penyakit suara. Ya. Contohnya bukaun ini apa? Suara tangisan. Menangis, baka yabki. Menangis, tangisan. Kemudian apa? Zukam ini ya flu, pilek ya. Kemudian soal itu batuk ya. Batuk. Soalun batuk. Nah, maka ya, wazan fu'alun ini kebanyakan adalah
penyakit atau suara kalau dia masdar ya. Namun tidak semua penyakit ya atau suara wazannya ini ya. Tetapi ya wazannya berikut fa'alun, ininya hampir atau kebanyakan adalah penyakit atau suara. Kemudian wazan fu'latun, nah ini warna humrah, sufrah, khudrah. Humratun apa? Merah, sufrah kuning, khudrah hijau. Khudrah hijau. Kemudian ya halaman selanjutnya silakan dibuka, halaman 26. Ya kalau tidak wazannya tidak masuk ke yang keempat tadi, ya, maka ada kaidah lagi, yang pertama, jika fi'il yang muta'addi maka wazannya fa'lan. Fi'il yang muta'addi itu apa? Fi'il yang butuh objek. Nah, apalagi itu. Ya, ini mungkin ini lagi ya. Yang penting ini kita hafalkan dulu ya. Kita hafalkan kalau ada fi'il muta'addi butuh objek, ya, ini disimpan dulu istilahnya nih. Disimpan, nanti akan ketemu nanti di kaidah nahwu nanti. Ya, maksudnya fi'il muta'addi apa? Ini disimpan dulu istilahnya, semua istilah di sini disimpan, belum bisa dihafal maksudnya. Nanti ketemu, oh ini maksudnya ini. Nah, kalau dia fi'il yang muta'addi butuh objek, maka masdarnya fa'lan. Masdarnya fa'lan. Banyak ini fa'lan ya. Nah, kemudian yang kedua, jika fi'ilnya lazim atau tidak mempunyai objek, nah ini ada istilah lagi lazim. Disimpan lagi ya, tidak punya objek. Fi'il apa? Fi'il itu pekerjaan kan? Fi'il itu pekerjaan. Maka biasanya ikut wazan. Nah, fu'ul, fu'ulah, fa'alun. Nah, fu'ul. Nah, ini kalau tidak membutuhkan objek ya. Jadi dia lazim. Contohnya sujudun. Nah, sujud, sajadah, yasjudu, sujud. Nah, ini tidak butuh objek ya. Itu qu'udun. Qu'ud itu apa? Qa'ada yaqa'udu. Qa'ada yaqa'udu, duduk. Duduk. Makanya ada namanya maq'adun. Maq'adun apa? Tempat duduk. Bangku. Kemudian ruju'un. Ya, ruju'un, roja'a, yarji'u. Ruju'un, kembali. Itu wazan fu'ulun. Atau wazan lain. Dukhulun, masuk. Dakhala, yadkhulu. Kharaja, yakhruju. Khurujun. Fu'ulun. Kemudian yang ada B, fu'ulah. Fu'ulah contohnya suhulah, mudah, su'ubah, sulit, uzubah. Ini uzubah ini artinya bukan azab ya, tapi manis. Uzubah bermakna hulud, manis. Kemudian yang ketiga atau C, fa'alun, farahun, amalun, saba'un, tasyaba'un. Ya, farahun tadi apa? Ya, gembira. Amalun, perbuatan. Kemudian yang B, masdar yang fiilnya 4 huruf. Kalau tadi kan masdarnya fiilnya 3 huruf. Ini ada masdar 4 huruf. Contohnya fiil madhi af'ala, if'alun. Ya. Wazannya af'ala ini, wazannya af'ala, masdarnya ikut wazan if'alun. Contohnya fiilnya apa? Ankaro, ini fiil ankaro ya. Fiilnya ankaro. Ankaro ini mengingkari. Artinya mengingkari. Nah, maka masdarnya apa? Inkarun. Ankaro, ingkarun. Nah, ini nanti anak bacakan. Nanti ini lebih enak pakai tabel ya. Tabel yang mudah-mudahan bisa dibawakan tabelnya di grup ya. Kemudian ya. Tadi apa? Ahsana, yang memperbaiki. Masdarnya apa? Ihsanun. Wazannya apa? If'alun. Ihsanun. Ab'ada, menjauhi. Yub'idu.
ib'ad. Baik, kemudian yang kedua wazan fa'ala. Ini fiilnya fa'ala. Taf'ilun. Maksudnya taf'ilun. Contohnya allama, mengajar. Alama, mengajari, mengajarkan. Ta'lim. Masdarnya jadi ta'limun. Kemudian abbaro. Abbaro itu mengungkapkan. Jadi ta'bir. Mengutarakan, mengungkapkan. Abbaro. Kemudian yang ketiga fa'ala. Masdarnya ikut wazan mana? Mufa'alatan. Contohnya fiilnya apa? Jahada. Jahada ini berjihad. Itu bersungguh-sungguh. Jahada. Maka ininya apa? Masdarnya jadi mujahadatan. Mujahadatun. Mujahada. Bersungguh-sungguh jahada atau ya berjihad. Kemudian hasabah. Hasabah ini apa? Menghitung atau tanggung jawab. Ya, lebih kepada menghitung, koreksi, mengoreksi. Makanya ada muhasabah. Muhasabah itu ya menghitung diri sendiri, introspeksi, ya, koreksi, muhasabah. Maka ini menyerupai atau wazan mufa'alatan. Wazannya apa? Mufa'alatan. Kemudian yang keempat ada wazan atau fi'il fa'lala. Masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Contohnya zalzala. Zalzala ini fi'il. Sama dengan jahada tadi juga fi'il. Zalzala ini fi'il. Maka masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Jadi zalzalatun. Zalzalah. Az-zalzalah. Az-zalzalah itu datangnya dari kata zalzalah. Dari fi'il zalzalah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian zakhrafa. Zakhrafa. Ya tadi zalzalah artinya apa? Guncang. Guncang. Berguncang. Kemudian zakhrafa ini menghiasi. Kalau zakhrafa seperti ini 4 huruf fa'lala, maka di wazan atau masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Jadi zakhrafatun. Zakhrafatun. Itu yang 4 huruf. Nah, sekarang ya ada yang 5 huruf. Ada yang 5 huruf. Fi'il yang 5 sampai 6 huruf. Nah, nanti dia punya masdar. Masdarnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Jika fi'il madhinya diawali huruf hamzah wasal, maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan mengkasrah huruf ketiga dan tambah alif dalam atau sebelum huruf terakhir. Ya, gampangnya kita lihat contoh ya. Fi'il madhinya bagaimana? Ifta'ala. Fi'il madhi wazannya apa? Ifta'ala. Contohnya ijtama'a. Maka ya masdarnya langsung saja jadi ifta'ala jadi ifti'alun. Ifta'ala ifti'alun. Ijtama'a ijtima'un. Ya. Wazan ifta'ala. Ifta'ala. Ijtama'a ijtima'un. Kemudian yang lain infa'ala infi'alun. Ini wazan. Contohnya intolaqa. Kalau ijtama'a tadi ijtima'. Ijtima' ini datangnya dari sini. Ijtima' ulama. Nah, itu kan sering dengar ya. Ijtima' ulama. Perkumpulan ya. Atau persetujuan bisa bermakna persetujuan atau perkumpulan. Perkumpulan. Nah, maka ya ini wazannya ifta'ala tadi ya. Kemudian yang infi'al atau infa'ala wazan fi'ilnya fi'il infa'ala masdarnya apa? Infi'alun. Contohnya intolaqa pergi. Bertolak ya, pergi. Intolaqa menjadi intilaqun karena mengikuti wazan infi'alun. Kemudian istaf'ala
wazannya ini istaf'ala. Maka wazan masdarnya adalah istif'alun. Maka contohnya istaf'ala apa? Istaghfara. Menjadi istighfarun. Istaghfara jadi istighfarun. Ya, itu ya. Itu untuk fi'il yang 5 sampai 6 huruf. Kemudian ada yang kedua, fi'il madhinya. Jika fi'il madhinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan mendhammah huruf sebelum huruf akhir. Ya, lebih pahamnya kita lihat contoh. Fi'il madhi, ya contohnya tafa'ala. Ini wazannya tafa'ala. Maka masdarnya menjadi tafa'ulun. Tafa'ulun. Tafa'ul. Ya contohnya apa? Ta'allama, ta'allumun. Ta'allama ini belajar. Belajari. Misalnya ya ta'allama mempelajari ya. Contoh apa? Hadis. Khairukum, sebaik-baik kalian. Man ta'allama Qur'ana. Sebaik-baik kalian yang belajar. Ta'allama itu ta'allama Al-Qur'an. Yang mempelajari Al-Qur'an. Wa'allamahu. Wa'allama tadi apa? Allama wazan apa? Abbaruh. Allama artinya apa? Mengajarkan. Nah, jadi tadi apa? Khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Man, yaitu siapa? Ta'allama, ini wazannya ta'allama. Wazannya tafa'ala. Ta'allama, belajar. Al-Qur'ana, Qur'an. Ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu, dan mengajarinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempelajari serta ya mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Ta'allam berarti masuknya ta'allum. Ta'allama jadi ta'allumun. Kemudian ada tafa'ala. Tafa'ala jadi tafa'ulun. Masdarnya itu ya, tafa'ulun. Ta'arufa. Ta'arufa jadi ta'aruf. Nah, ini ta'aruf ini dari sini. Artinya apa? Saling mengenal. Arafa itu mengenal, tapi kalau ta'arufa, ta'arufun, saling mengenal. Ada wazan fi'il madhi, tafa'lala. Jadi tafa'lulun. Misalnya tasalsala, tasalsul. Itu berkesinambungan, tasalsal. Kemudian di sini ya berikan contoh tazalzala. Tazalzala itu ya, terguncangkan. Maka masdarnya adalah tazalzulun. Tazalzulun. Nah, ya semoga ya bisa dihafalkan ya. Walaupun memang banyak. Tapi ya memang harus dihafal. Memang harus dihafalkan. Kemudian masdar mim. Masdar mim, ya nanti kita cukupkan sampai ya, sampai halaman selanjutnya, isim hay'ah. Isim hay'ah. Sampai G. Sampai G. Baik. Masdar mim, masdar yang awalnya pasti mim. Makanya namanya al-masdarul mimi. Cara membuatnya, jika fi'ilnya 3 huruf, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Contohnya nasaru jadi mansorun. Roja'a jadi marja'un. Fataha jadi maftahun. Nasara itu menolong. Roja'a kembali. Fataha membuka. Contohnya misalnya kharaja jadi makhrajun. Itu masdar ya. Masdar mim. Awalannya mim. Dan yang kedua, jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya, ingat ya. Fi'il itu ada apa? Ya di awal kita pelajari ya. Ada fa, ain, lam. Fa fi'ilnya mana, ain fi'ilnya mana, lam fi'ilnya mana, itu perlu diketahui ya. Nah, contohnya misalnya roja'a. Fa fi'ilnya mana? Ro. Ain fi'ilnya mana? Jim. Lam fi'ilnya mana? Ain. Nah, di sini kenapa dia pelajari di awal? Karena nanti istilah tersebut akan terpakai. Maka ini yang kedua, jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya berarti huruf awalnya
huruf waw, maka masdar mimnya ikut wazan maf'ilun. Contohnya wajada, wajada itu menemukan. Maka maujidun, masdarnya maujidun. Maujid, ya, artinya juga menemukan. Waqa'a, ya, waqa'a itu bisa bermakna ya, letak. Waqa'a itu letak atau posisikan diri, meletakkan. Makanya mauqi' itu artinya bisa sikap, ya, sikap, posisi, sikap. Sedangkan waqa'a itu bisa bermakna meletakkan, menaruh, memposisikan. Itu waqa'a. Kemudian yang ketiga, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka masdar mimnya seperti isim maf'ulnya. Contohnya ta'allama, itu lebih dari 3 huruf kan? Jadi muta'allamun. Intolako jadi muntalakun. Istaghfaru mustaghfarun. Nah ini pembahasan ini lebih enak kita lihat di tabel nanti ya. InsyaAllah ya. Semoga nanti bisa di-share tabelnya, nanti bisa dihafal. Ya, contoh lain, yang ya setelah masdar mim ada masdar sina'i. Masdar sina'i itu cuman ditambahkan ya bertasydid dan juga ya tak marbutoh ya. Contohnya ya misal di sini insan itu apa? Insan itu manusia. Maka insaniyah. Nah ini insaniyah adalah insaniyatun masdar sina'i. Masdar sina'i ya artinya ya berhubungan dengan manusia, insaniyah. Berhubungan dengan manusia. Kemudian khalfun. Ya, khalfun ini ya apa? Ya belakang ya. Tapi kalau khalfiyah itu khalfiyatun bermakna latar belakang. Pengaturan khalfiyah itu latar belakang. Kemudian mas'ulun tanggung jawab, ya mas'uliyah. Sesuatu yang diminta, sesuatu yang ditanyakan. Ya, kemudian setelah masdar sina'i ada isim marrah. Isim marrah itu menunjukkan berapa kali ya, berapa kali. Nah, cara membuatnya jika fi'ilnya sulasi 3 huruf maka isim marrahnya adalah fa'lah, fa'latan atau fa'latun. Selain sulasi 4 huruf ya diambil dari masdarnya lalu ditambah akhirannya tak marbutoh. Namun jika masdarnya sudah berakhiran tak marbutoh maka ditambah kalimat wahidah. Contoh langsung saja ya. Contohnya fi'ilnya apa? Doroba. Doroba fi'ilnya. Kalau kita bikin isim marrah maka wazannya fa'latan. Nah, maka doroba ini fa'ala. Jadikan fa'latan berjadi dorbatan. Ini jadi pukulan sekali artinya. Artinya pukulan satu kali. Sekali pukul. Intolako pergi. Intilakotan. Pergi satu kali. Sekali pergi. Zakka tazkiyatan wahidan. Zakka tazkiyah mensucikan. Mensucikan diri ya. Tazkiyatun nafs. Ya. Itu makanya arti tazkiyatun nafs pensucian jiwa. Maka tazkiyatan wahidatan. Ya. Ditambahkan wahidatan. Ya. Kalau ininya sudah tak marbutoh. Satu kali mensucikan. Contoh penggunaan dalam jumlahnya. Dorotul kalba dorbatan. Saya memukul anjing satu kali. Intolaktu intilaqatan wahidatan. Saya pergi dengan pergi satu kali. Ya maksudnya saya pergi sekali. Tuh ya intolak ini banyak makna ya. Bisa bermakna melempar. Menghancurkan. Pergi ya lebih sering pakainya pergi. Bertolak. Intilaq.
Kemudian la uzakkika tazkiyatan wahidah. Aku tidak tazkiyah itu mensucikan, merekomendasikan, ya, memberikan rekomendasi. Aku tidak mensucikanmu sekali. Gitu ya. Nah, ini diharapkan bisa dihafalkan. Ya. Yang penting bentuk-bentuknya dulu yang dihafal ya. Bentuk-bentuknya dulu. Nanti seiring waktu akan ketahuan ya fungsi-fungsinya apa. Kemudian semakin hafal, semakin dipraktekkan, semakin bisa dipahami maksudnya apa ya. Dan catatan ya pelajari juga nahwunya. Pelajari nahwunya nanti. Insya Allah kita akan sampai di bab itu. Kemudian yang G, yang terakhir, ya materi yang terakhir pada malam hari ini, ya isim hay'ah. Ismul hay'ah. Isim hay'ah ini menunjukkan keadaan. Bukan kondisi, ya kondisi satu isim lain ketika terjadinya satu perbuatan. Terjadi satu perbuatan atau fi'il. Nah, contohnya, ya gampangannya, dia wazannya fi'latan. Fi'latun. Kalau dia fi'ilnya sulasi. Ingat fi'il sulasi ya, 3 huruf. 3 huruf. Contohnya fi'latan. Nah, contoh kita lihat ya. Qatala. Fi'il apa? Qatala. Qatala yaqtulu. Membunuh. Membunuh. Qatala yaqtulu. Qatala kan? Fi'ilnya 3 huruf kan? Qatala. Nah, kalau kita mau bikin isim hay'ah. Isim hay'ah. Maka dengan wazan qitlatun. Atau dengan wazan ya hay'ah ya. Jadi atau fi'latun, fi'latun. Maka jadi qitlatun. Qitlatun. Atau zabaha. Ya. Atau zabiha. Zabiha yazbahu, menyembelih. 3 huruf kan? Zabiha. Berarti kalau dibikin isim hay'ahnya dengan wazan fi'latun. Ya, tadi zabiha yazbahu. Zabiha. Maka jadi zibhah. Zibhatun. Zibhatun. Penyembelihan. Zibhatun. Nah, makanya kita lihat contoh ya. Fa'idha qataltum. Apabila kalian membunuh, fa'ahsinu al-qitlata. Nah, ini di sini qitlata. Maka ya perbaikilah atau jangan dibuat susah ya pembunuhannya. Wa idza zabahtum atau zabaha ya zabaha tadi. Wa idza zabahtum, apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah penyembelihan kalian. Perbaguslah oleh kalian penyembelihan. Nah, maka situ tadi azibhah. Azibhah di situ yang maksudnya isim hay'ah. Berarti perbaguslah keadaan fi'ilnya, keadaan penyembelihan kalian. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Maka perbaguslah keadaan membunuh kalian. Ya, maksudnya ini bukan disuruh membunuh ya. Fa idza qataltum ini untuk ketika penerapan hukum had ya. Misalnya untuk tukang sihir dipenggal kepalanya. Ya. Atau ketika perang itu kalau bisa sekali bunuh, sekali tebas ya, tidak menyiksa. Ya. Jadi pada saat perang itu ya, ketika menyerang musuh dibunuh ya sekali bunuh, tidak bisa dipersulit, tidak usah dipersulit. Maka ini maksud dari ya dalil ini ya. Begitu juga ya tadi ya fa idza zabahtum, ini menyembelih hewan misalnya pada saat kurban ya, fa ahsinu az-zibha. Perbaguslah, artinya harus cepat menggunakan pisau yang tajam ya. Dan ya aturan-aturan lain dalam menyembelih. Baik, itu kemudian contoh lain ya jilsatan. Ya, jilsatan ini keadaan duduk ya.
jadi kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa 3 huruf kan. Jalasa, jim, lam, sin. Kalau katakan ingin dibuat menjadi isim hay'ah, maka dengan wazan fi'latan, maka jilsatan. Jalastu, saya duduk, jilsatal ulama'i. Dengan keadaan duduknya ulama, ya maksudnya cara duduknya dengan adab, ya, dengan tawadu, sombong, seperti itu ya, dengan tawadu dan seterusnya. Jalastu jilsatal ulama, maka jilsata di situ isim hay'ah menerangkan keadaan jalasa. Begitu juga tadi kitlatun atau al-kitlata di sini ya, menjelaskan keadaan kotalanya tadi. Kotal itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bisa dimurajaah nanti artinya ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya. Saya pikir dulu ya, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Anak mohon ampun kepada Allah akan hal tersebut. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang dipahami. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.